Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Faya ashabal fadail hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus al-mukarram al-musharraf Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani mata'anallah bi thuli hayatih, Yai Saifuddin Zuhri, Yai Ismail, Yai Badru, Ketua PWI-LS DPW Jawa Timur Kiai Haji Syekhur Rijal, Ketua DPD PWI-LS Kabupaten Blitar Yai Khairul Al-Hafidh Al-Hamil, para panitia, wabil khusus Ketua Ki Ahmad, Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Blitar, para sahabat-sahabat yang telah dilantik dari DPD PWI-LS Kabupaten Blitar, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan seluruh para hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin, para pecinta Wali Songo di mana saja Anda berada, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini di bumi Loh Daya, bumi di mana di bumi ini terbaring pejuang Indonesia, proklamator kemerdekaan Indonesia, putra sang fajar, Bapak Insinyur Soekarno. Malam hari ini pengajian juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati tanggal 20 Mei. Pada hari itu, pada tahun 1908 terbentuklah Budi Utomo. Sebelumnya terbentuk Syarikat Islam pada 1905. Kemudian terbentuk Budi Utomo 1908. Kemudian terbentuk pula Muhammadiyah 1912. Kemudian terbentuk Nahdlatul Ulama 1926 dalam rangka menyongsong kemerdekaan 1945. Tidak ujuk-ujuk 1945 lahir, kecuali sebelumnya ada kebangkitan nasional, kebangkitan dari seluruh putra-putri Indonesia. Apa itu kebangkitan nasional? Adalah kesadaran bahwa hari ini kita dijajah, kesadaran bahwa masa lalu kita adalah bangsa besar, kesadaran leluhur kita adalah para raja-raja agung, kesadaran bahwa Nusantara adalah peradaban tua di dunia, kemudian dikikis habis oleh para penjajah, kemudian menjadi jajahan puluhan tahun bahkan ratusan. 1901 lahirlah putra sang fajar Insinyur Soekarno di Surabaya, yang kemudian pada tahun 1905 terbentuk Syarikat Islam, kemudian Budi Utomo. Di situ kebangkitan nasional artinya adalah kesadaran bahwa kita bangsa besar yang kalau kita melawan dan kalau kita sadar hari ini kita dijajah, maka kita akan bisa mengalahkan musuh, bahkan mengusirnya dengan kehinaan. Kenapa hari ini kita tidak bisa untuk berdiri tegak sebagai bangsa besar, bangsa yang memiliki sejarah di masa lalu, bangsa yang telah menjadi sebuah bangsa yang telah menghiasi peradaban dunia dengan Gunung Padang, dengan Borobudur, dengan Prambanan,
dengan kerajaan besar Majapahit yang menguasai seluruh Asia Tenggara, dengan Mataram, dengan Demak, dengan Banten, dengan seluruh kerajaan-kerajaan besar di tanah Aceh, di tanah Kalimantan, di tanah Sulawesi, di tanah Maluku, di tanah Papua, di tanah Nusa Tenggara, di tanah Bali, di tanah Madura. Semua putra-putra wayah, putra-putra agung Nusantara lahir sebelum kita dijajah. Kita bangsa besar yang Portugis sangat takut kalau menghadapi bangsa Nusantara. Negara-negara Eropa pertama kali datang ke Indonesia ini, mereka menjadi orang yang nervous. Mereka tidak pede menghadapi bangsa Nusantara. Kenapa? Karena bangsa Nusantara ini bangsa yang telah mendapatkan anugerah, diberikan kecerdasan otak. Industri perkapalan kita lebih hebat pada abad ke-15 daripada Eropa. Kapal-kapal Jepara, kapal-kapal Demak, kapal-kapal Banten itu lebih besar daripada kapal-kapal Portugis. Kemudian mereka datang ingin berteman, mereka datang dengan sopan santun. Lama-lama mereka menguasai perdagangan, lama-lama mereka menguasai pelabuhan, lama-lama mereka menjalin kerjasama dengan londo-londo ireng, dengan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Akhirnya pengkhianat-pengkhianat bangsa itu yang juga bangsa kita, sebagian mungkin turunan zaman dulunya dia bukan orang Indonesia, itu pengkhianat-pengkhianat. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Portugis, bekerja sama dengan Belanda, mengajak kibin-kibin Belanda, mengajak kibin-kibin Portugis untuk membangun kekuatan ekonomi di Indonesia yang dulu bernama Nusantara. Kemudian terpecah belahlah bangsa Indonesia. Sesungguhnya bangsa Indonesia ini bangsa kuat, yang apabila tidak bisa dipecah belah, maka bangsa Indonesia tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, saudara. Kenapa kita bisa dijajah? Karena dulu kita mudah dipecah belah. Kenapa mudah dipecah belah? Karena kita semuanya pengen jadi ketua, pengen jadi pemimpin, betul? Kalau kita saling menjaga, kalau kita saling menyayangi, agama kita boleh berbeda, saudara. Kita tetap saudara, DNA-nya tetap DNA Nusantara. Kita mayoritas sebagai Islam, tugas kita melindungi yang minoritas. Saudara-saudara kita dari seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Hanya dengan itu negara Indonesia akan selama-lamanya hidup tentram, harmonis dalam persatuan ila yaumil qiyamah. Tapi apabila sebuah agama mayoritas dia merasa mentang-mentang ada di negara Indonesia, dengan dia mayoritas, kemudian dia menghina minoritas, dengan dia merasa mayoritas, dia ingin diistimewakan melebihi semuanya, maka kalau itu diteruskan, Indonesia ini tidak akan aman dari perpecahan. Ini saya tanya, saudara, apakah kalian yang hadir di sini dan seluruh bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua, kalian akan tetap ingin tentram seperti ini, dagang enak, tani enak, atau kalian ingin berperang seperti negara-negara lainnya? Jawab. Aman. Ingin perang apa ingin tentram? Tentram. Kalau ingin tentram, hal-hal yang bisa memecah belah bangsa Indonesia ini, keangkuhan mayoritas harus dikikis habis, karena dia hanya fata morgana iblis. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa besar jika
persatuan dan kesatuan kita kedepankan di atas perbedaan agama, di atas perbedaan suku bangsa, di atas perbedaan primordial. Jangan merasa orang Banten lebih mulia daripada orang Blitar. Jangan merasa orang Blitar lebih mulia daripada orang Banten. Semuanya sama di mata polisi. Kita hanya sebagai bangsa yang harus nurut. Kalau lewat lampu merah, tilang semuanya. Walaupun punya foto dengan Kapolri. Begitu polisi ada tilang, saya Julfikar foto dengan Kapolri, tuh saya foto sama Kapolri. Enggak berani itu. Polisi lalu lintas. Tidak boleh begitu. Saya Julfikar yang kenal dengan Kapolri, dengan para laskar sabilillah yang fotonya dengan saya, di mata hukum semuanya sama. Betul? Tidak boleh saya Julfikar yang punya foto dengan Kapolri dan laskar sabilillah yang foto punya dengan Imaduddin Usman saja kemudian ditilang. Ini ada Imaduddinnya, tilang ini dengan Kapolri, tidak bisa ditilang. Tidak bisa. Di mata hukum negara kesatuan Republik Indonesia, dia yang berpangkat tinggi, dia yang DPR, dia yang menteri, dia yang camat, dia yang bupati, dia yang guru ngaji, dia yang laskar, dia yang polisi. Kalau dia melanggar lampu merah, maka dia harus ditilang. Tidak boleh hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Salah nggak? Kebaliknya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak boleh di negara Indonesia ini, betul. Dan Indonesia telah membuktikannya, saudara. Berapa menteri yang ditangkap oleh KPK, betul. Berapa pejabat yang telah ditangkap oleh polisi, betul. Maka kita harus percaya pada penegak hukum kita. Kalau kita berbangsa dan bernegara, aturannya kita harus percaya pada penegak hukum. Kalau kita masyarakat sipil, harus husnudzon terhadap pemerintah, betul? Kalau kita sebagai orang-orang hukum, orang-orang yang berstatus warga negara Indonesia, ya harus patuh terhadap undang-undang negara Indonesia. Jangan udah diputuskan pengadilan kita tidak percaya, sudah ingkrah sampai ke Mahkamah Agung, dia tidak percaya terhadap hukum kita. Ditangkap sama polisi malah melawan. Kamu kenapa pakai peci haji? Kenapa nggak pakai helm? Peci haji saya ini, kalau peci haji saya ini, kalau saya jatuh dia tidak pecah, Pak Polisi. Kalau helm dia pecah, tetap itu tidak SNI. Itu yang namanya peci haji, walaupun sakti, dia sudah dikasih hijab nasor, tetap dia tidak SNI. Kalau dia pakai motor harus ditangkap Pak Polisi, walaupun dia pakai peci haji, sorban, ngomong saya ketua DPD PWI Kabupaten Blitar, tangkap aja kalau dia nggak pakai helm. Saya yang perintahkan, wakil ketua umum DPP PWI Pusat, kalau ada laskar pakai motor tidak pakai helm, tangkap Pak Polisi. Setuju? Kalau laskar aja ditangkap, apalagi kibin yang memasukin kuburan, apalagi yang menjaga Nusantara aja. Para laskar sabilillah yang mengembalikan harkat martabat bangsa Indonesia, kalau dia tidak pakai helm maka tetap harus ditangkap, betul? Apalagi kibin kuburan, nggak ada orangnya dibikin kuburan, betul?
Katanya Habib Ahmad Al-Habsyi wafat 1700. Padahal kagak ada sejarahnya, kagak ada orangnya. Apabila ada yang begitu, hancurin apa biarin? Hancurin apa biarin? Hancurin.